Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rosan dari kelas 11 1. Saya akan menjelaskan apa itu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda yang terlarang dan telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Awal terbentuknya. Awal terbentuknya PKI berasal dari sebuah organisasi bernama Indische Sosial Democratische Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh kaum sosialis Hindia Belanda Henk Sniffliet pada tahun 1914. Sniffliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Sniffliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang dan organisasi Sarekat Islam atau SI. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam SI. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, SI Merah atau Komunis dan SI Putih atau Agamis. Pada tahun 1924, PKH mengadakan kongres di Batavia atau Jakarta dan mengubah nama partainya menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada saat itu, PKI memiliki sekitar 1.000 anggota. PKI kemudian berusaha untuk memperluas pengaruhnya di kalangan buruh, tani, dan pelajar. PKI juga mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tujuan PKI. Tujuan PKI di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari imperialisme dan kapitalisme. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip komunisme seperti persamaan hak, kolektivisme, dan nasionalisasi. Ketiga, membentuk persatuan buruh dan petani untuk melawan penindasan dan eksploitasi dari penguasa dan pemilik modal. Yang keempat, mengubah dasar ideologi negara Indonesia dari Pancasila menjadi Marxisme dan Leninisme, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kelima, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Aksi yang dilakukan PKI. Aksi yang dilakukan PKI adalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang berideologi Pancasila pada 30 September 1965. PKI diduga ingin menggulingkan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi negara komunisme. PKI juga menculik dan membunuh beberapa petinggi TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai musuhnya. PKI juga menguasai stasiun radio dan mengumumkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka adalah Dewan Revolusi yang menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal. Korbannya adalah 11 orang pahlawan revolusi yang tewas dalam penculikan dan pembunuhan oleh PKI, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M. T. Haryono, Maijen D. I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Katamso, Kapten Pierre Tendean, dan anggota Polri Kolonel Sugiono, dan Ade Irma Nasution, putri jenderal dari AH Nasution. Berakhirnya PKI di Indonesia terjadi pada tanggal 12 Maret 1966 ketika PKI dibubarkan dan dicap terlarang oleh Letnan Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Angkatan Darat dan mandataris MPRS. Soeharto mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1996 yang menyatakan bahwa PKI dan semua organisasi yang berhubungan dengannya dibubarkan dan dilarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada tuduhan bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965 yang menewaskan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam sebuah aksi penculikan dan pembunuhan. PKI juga dianggap sebagai ancaman bagi revolusi dan Pancasila, ideologi negara Indonesia. Pembubaran dan pelarangan PKI ini merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia yang mengakhiri era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dan memulai era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pembubaran dan
larangan PKI ini juga diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan dugaan simpatisan PKI yang diperkirakan menelan korban antara 500.000 hingga 3 juta jiwa. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.